Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak. Wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak. Wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana an nusalli wa nusallim ala nabiyyika wa rasulik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil bahri wan nahd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'du. Wonten ngersanipun para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun mulyakake Allah, ingkang sesarengan wajib kita taati lan kita ta'zimi. Ingkang kula hormataken Bapak Kepala Desa Bapak Ahmad Komarudin, ingkang kula hormataken sedaya keluarga besar Mbah Dul Kalam, para hadirin hadirat muslimin muslimat, para tamu undangan, para dulur-dulur kula ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati rahimakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa selalu memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat yang tiada tara kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya, Ar-Rahimi tur welas asih ing dalam akhirat bloko. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam lafaz bismillah niku wonten asmane Allah, wonten sifate Allah yang bernama Ar-Rahman. Ar-Rahman niku welas asih Gusti Allah teng dunya. Sifat niki tidak diperuntukkan untuk orang muslim saja. Contoh nyatanya banyak orang-orang non-Islam yang kaya-kaya. Kenapa? Karena mereka mendapatkan sifat Ar-Rahman-nya Allah. Makanya sifat Ar-Rahman itu tidak pandang bulu. Mau dia ganteng, mau dia cantik, mau dia jelek, jeleknya meriki. Mau dia jelek, mau dia hidungnya mancung,
Mau dia hidungnya pesek, peseknya meriki. Bahkan mau itu manusia, hewan, tumbuhan, semua makhluk yang ada di muka bumi ini punya hak dan berhak mendapatkan welas asih Gusti Allah. Mila urip teng dunya niku boten parang sombong, boten angsal gumedhe. Kenapa? Ya karena semuanya sama-sama mendapatkan rahmatnya Allah. Yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain hanyalah tingkat keimanan dan ketakwaannya saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, takwa kepada Allah, iman kepada takwa dan iman. Mula kuncine urip teng dunya niku iman lan takwa. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada dinten akhir, iman kepada qada-qadare Gusti Allah, serta senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa kepada Allah tidak hanya berbentuk kita melaksanakan sholat, kita berpuasa, kita menunaikan zakat, kita pergi haji. Di antara bentuk takwa yang lain adalah wonten ikhlas, sabar, tawakal, ridho, zuhud, qanaah, napa malih? Belajar cinta ulama, cinta tanah air, tidak iri dengki, tidak dendam, tidak tidak ria, tidak sum'ah, tidak curang, tidak namimah, adu domba. Wah niki lamun dijabari panjang. Salah satu bentuk ketakwaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga hubungan baik di antara manusia melalui silaturahim. Apa iya, Bo? Apa iya? Wonten dalile teng Quran. Silaturahim wonten? Yakin? Pernah maos Quran boten? Al-Falin kulhu karo al-falak karo an-nas, alif lam mim yasin berkat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengannya kamu meminta, dan peliharalah silaturahim. Sesungguhnya Allah itu menjaga dan mengawasimu. Niki dalil teng Quran. Wonten dalil teng hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaklah ia bersilaturahim. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, dalil tersebut jelas
bahwa silaturahim itu adalah tanda keimanan kita, tanda ketakwaan kita. Orang yang benar imannya tidak akan memutus tali silaturahim. Orang yang benar imannya tidak akan menyakiti saudaranya sendiri. Dan orang yang benar imannya akan selalu berusaha menebarkan kebaikan melalui ucapan maupun perbuatan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW itu berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Salah satu kunci Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam memperkenalkan Islam adalah dengan menjaga hubungan antar sesama umat Islam, yaitu silaturahim. Ada sebuah kisah an Abi Abdullah bin Abi Aufa, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashiyata Arafah fil halaqah. Kami sedang duduk bersama Rasulullah di Arafah pada waktu petang dalam sebuah halaqah lingkaran majelis. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, inna la nuhillu li rajulin amsi qati'a rahim illa qama anna. Sesungguhnya kami tidak mengizinkan seseorang yang memutus silaturahim berada duduk bersama kami, maka hendaklah ia pergi meninggalkan kami. Setelah Nabi bersabda seperti itu, tidak ada satupun yang pergi kecuali seorang pemuda. Pemuda itu pergi meninggalkan halaqah tersebut, yang kemudian ia menghampiri bibinya. Ternyata pemuda tersebut dua masalah karo dilike, punya dendam sama bibinya. Kemudian bibinya berkata, ma ja'a bik, ada apa gerangan yang membawamu ke sini? Anak apa? Kata bibinya, anak apa? Terus kemudian pemuda tersebut menjelaskan bahwasannya tadi Rasulullah berkata seperti ini. Setelah bertemu dengan bibinya, pemuda tersebut kembali ke halaqah tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, mali la ara ahadan qama minal halaqati ghairaka. Mengapa aku tidak melihat satu orang pun yang pergi dari halaqah ini kecuali dirimu? Kamu tuh kenapa? Ada apa? Akhirnya pemuda tersebut menceritakan bahwasannya dia punya masalah sama bibinya, kemudian sudah meminta maaf, akhirnya tali silaturahminya tersambung kembali. Lalu Rasulullah bersabda, ijlis, duduklah. Faqad ahsanta, sesungguhnya kamu telah berbuat baik. Ala innaha la tanzilur rahmata ala qaumin fihim qati'a rahim. Ketahuilah bahwa rahmat itu tidak akan turun kepada kaum yang di tengah-tengahnya ada orang yang memutus silaturahim. Makanya Rasulullah dan para sahabat itu sangat menjaga hubungan antar sesama muslim. Karena apa? Karena orang yang memutus silaturahim termasuk orang yang merugi. Bukan hanya merugikan dirinya sendiri, melainkan merugikan orang di sekitarnya. Dawuhe Kanjeng Nabi niku pasti benar, pasti terjadi. Nabi pernah bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa alahu fi atharihi
falyasil rahimahu rawahul Bukhari. Barang siapa yang ingin dipanjangkan barang siapa yang ingin diperbanyak rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Karena silaturahim itu termasuk salah satu perintah Allah. Orang yang suka bersilaturahim, maka dia akan tersambung kepada Gusti Allah. Allah yang punya dunia, yang mengatur hidup. Coba bayangkan kalau orang tersambung kepada Gusti Allah, pasti hidupnya enak, pasti hidupnya mulia. Sebaliknya, orang yang memutus silaturahim, maka dia putus dari Allah. Coba bayangkan bagaimana orang itu hidup tapi putus sama yang punya dunia, yang punya hidup. Pasti hidupnya itu sengsara, pasti hidupnya itu susah. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis qudsi, qala Allah tabaraka wa ta'ala, anar rahman, saya itu ar-rahman, wa khalaqtur rahim, dan saya menciptakan silaturahim, wastaqaqtu min ismi, wastaqaqtu laha min ismi, dan saya mengambilnya dari namaku. Jadi silaturahim itu asalnya dari sifat Allah ar-rahman diambil. Faman wasala bihi wasaltuhu, barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka aku akan tersambung dengannya. Faman qata'aha batattahu, dan barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka aku pula yang akan memutusnya. Tadi saya bilang dawuhnya Gusti Allah, dawuhnya Kanjeng Nabi itu pasti benar. Kita disuruh memperbanyak silaturahim. Karena apa? Orang yang suka silaturahim itu umurnya dipanjangkan. Amin. Dipanjangkan umurnya bisa bermakna hakiki. Memang umurnya ditambah. Bukannya umur situ sudah diatur oleh Allah. Nah, yang dimaksud dipanjangkan umurnya ini yang berkaitan dengan ilmu malaikat, bukan ilmunya Allah. Jadi dikatakan kepada malaikat, malaikat, ini si fulan kalau dia silaturahim umurnya 100 tahun. Tapi kalau dia memutus silaturahim umurnya 60 tahun. Dan Allah sudah mengetahui apakah si fulan ini akan bersilaturahim atau tidak, dan umurnya sampai 100 tahun atau hanya sampai 60 tahun. Bisa juga dipanjangkan umurnya bermakna kinayah, majazi atau kiasan. Memang nominal umurnya itu panggah tetap, dia mati umur 60 tahun, tapi yang ditambah barokahnya, nilai ibadahnya, nilai kebaikannya. Dan orang yang suka silaturahim itu diperbanyak rezekinya. Bisa juga bermakna hakiki, memang rezekinya ditambah langkung kathah sampai banyak. Bisa juga bermakna kinayah, rezekinya panggah tetap, tapi yang ditambah kemaslahatannya. Paling tidak orang yang suka bersilaturahim itu rizkinya didamel lancar. Karena rizki itu ada yang susah, ada yang gampang, ada yang lancar, ada yang seret. Contoh, gampang, lancar, terima ngomong setengah jam sudah kelihatan rezekinya. Ada yang susah, bontang banting kesana kemari, baru keluar rezekinya.
Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga hubungan silaturahim ini. Silaturahim itu tidak hanya sebatas antar saudara. Silaturahim juga bisa untuk orang yang sedaerah, orang yang setanah air, orang yang seakidah, dan sesama makhluk Allah, agar tetap terjalin dan tidak ada perpecahan di antara kita. Silaturahim tidak hanya memperindah hubungan antar manusia, tetapi juga dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum saya akhiri, jika ada kata lagi wis bengi, wis pada ngantuk ya, wis mangan soalnya tinggal turu ya. Kalau ada salah kata, kurang sopan, kesalahan itu datangnya dari diri saya, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran wa dumtum fil khairi wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.